Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat takwa, dan nikmat kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam terbaik pula kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Muhammad Imran, sarjana ekonomi magister akuntansi, dan teman-teman yang menonton video saya kali ini. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi bab 8 sampai bab 14. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan yang pertama itu just in time. Just in time adalah suatu sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk memproduksi atau mendatangkan produksi untuk mendatangkan barang hanya ketika dibutuhkan dalam jumlah yang dibutuhkan dan pada waktu yang dibutuhkan. Filosofi besar JIT berakar dari konsep zero website atau eliminasi pemborosan secara total dalam semua aspek operasional perusahaan. Kemudian material controlling. Material controlling atau pengendalian material adalah fungsi manajemen yang bertanggung jawab mengelola seluruh siklus material, mulai dari pengadaan, penyimpanan hingga pendistribusian bahan baku agar tersedia tepat waktu dan jumlahnya tepat dan dengan kualitas yang sesuai standar produksi. Kemudian labor controlling. Labor controlling adalah proses pengendalian tenaga kerja yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja berjalan sesuai dengan standar, target, dan tujuan organisasi. Pengendalian ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja, produktivitas, kualitas pekerjaan, dan biaya tenaga kerja. Kemudian ada factory overhead controlling. Salah satu aspek terpenting dalam akuntansi biaya adalah pengendalian overhead pabrik adalah biaya yang tidak langsung, misalnya listrik, biaya listrik, penyusutan mesin, pemeliharaan gaji manajerial. Overhead pabrik sering bersifat produktif, sulit dikendalikan, sehingga penetapan sistem akuntansi biaya yang tepat sangat diperlukan untuk memonitor dan mengurangi pemborosan. Kemudian ada departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pengumpulan, penggolongan, dan pembangunan biaya overhead berdasarkan departemen atau pusat biaya tertentu sehingga diperoleh tarif biaya overhead yang lebih akurat. Menurut Mulyadi, departementalisasi dilakukan untuk memudahkan pengendalian biaya untuk meningkatkan ketepatan perhitungan harga pokok produk. Kemudian ada penetapan sistem biaya standar dan analisis varian. Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan terlebih dahulu sebelum proses produksi dilaksanakan. Biaya ini menggambarkan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan dalam kondisi operasi yang normal dan efisien. Dengan adanya biaya standar, perusahaan memiliki pedoman yang dapat digunakan untuk membandingkan biaya yang sesungguhnya dengan selama terjadi produksi berlangsung. Kemudian ada analisis biaya pemasaran. Menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Biaya menyatakan, biaya pemasaran adalah semua biaya yang terjadi sejak saat produksi selesai, setelah diproduksi atau disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Baik, sekian itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.